Alhamdulillah dengan rahmat Allah, baik dulu sudah selesai dan sekarang sudah bersama kita. Alhamdulillah, amin. Ya, ini dia. Allah Akbar. 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 Selamat Bang. Pulang ke Bang ya. Allah Akbar. Abraham Samad ada di sini. Waduh, dua kakak beradik nih sama orang Bugis. Ewako. Manusia merdeka. Bang, sebelum jalan boleh nggak Bang ngomong dikit Bang? Apa gimana Bang? Saya pikir ya kewajiban saya untuk mengikuti pemeriksaan saya sudah lakukan. Saya periksa 8 jam. 8 jam? 7 jam. 7 jam. Ya, dari jam 11 tadi ya? Dengan 30 pertanyaan. 30 pertanyaan. Dan saya menyampaikan semua substansi yang kita maksudkan bahwa tujuannya adalah memperbaiki kebijakan dan melindungi rakyat dari segala apapun yang itu yang saya harapkan terjadi, tidak ada tujuan lain. Substansinya apa? Masalahnya apa misalnya yang abang dituduh berbohong segala macam itu? Saya nggak pernah mau tahu. Unsur karena yang saya mau tahu adalah dengan kasus ini terjadi perbaikan. Jadi saya nggak mau tahu apa tuduhannya, apanya enggak. Katanya disinggung-singgung soal ruas pik yang sebenarnya berapa menjadi berapa gitu? Nanti itu. Nanti itu. Oke. Beliau harus menegakkan hukum, kita harus. Terima kasih Pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Ke arah masjid Bang, ngumpul di masjid semua. Oh, di masjid ya, di belakang. Di masjid itu. Masjid kita, masjid tadi kita. Lewat belakang. Masih lagi ini udah Bang sini aja Bang. Oh ya belakang. Yang belakang depan ya? Iya, ini belakang. Kita muter jadi ya? Oke. Ke pendukung dulu lah, kasihan udah nunggu dari tadi. Iya, betul. Media ikut aja nggak apa-apa sana nanti. Ayo media. Kasihan mereka udah dari pagi. Ya, kita apresiasi juga kan. Mama luar biasa. Saya ditanya semuanya. Gimana nih kemungkinan, pokoknya sebelum pulang belum bisa dipastikan. Kita tunggu. Sekali lagi Pak. Kalau udah pulang udah jelas. Pertanyaannya banyak juga. Aduh, tapi ya terima kasih orang-orang penasihat hukum untuk betul-betul hati-hati. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang siapa tahu menjebak. Oh iya, biasa itu. 30 Pak, bentar Pak. 30. Iya Pak, agak sana aja. Kasihan ya. Yang berjuang menunggu dari tadi. 30 pertanyaan Pak. 30 dengan anak. Tarai Pak. Sambil jalan enggak apa-apa. Agak terang. Enggak, dengan di sana di musola. Udah Di masjid. Udah sini Pak, udah terang Pak. Jangan di musola aja, kasihan Bang. Kepentingannya pendukungnya dulu biar ketemu dulu. Wartawan ngikutin aja nggak apa-apa di sana. Dikit lagi kok. Jadi teman-teman kita Bang Said Didu masih akan menemui para pendukungnya yang mendampingi sejak pagi tadi. Dari tadi. Setia luar biasa. Yang datang dari berbagai daerah. dari Indonesia. Bahkan hampir ada 300 dari Medan. Ada yang dari Medan. Dari Makassar. Nama tuh. Allahu Akbar. Ini bukti bahwa Bang Said Didu tidak mementingkan diri sendiri sebagai kalian, ya. Beliau tetap berusaha menemui para pendukungnya yang dengan setia mendampingi sejak pagi tadi. Oke. Nah, yang terang itu Bagus, ini bagus. Oke, sini boleh. Pak, sini Pak. Udah. Udah. Mundur dikit. Mundur. Udah ambil aja apa? Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya
sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk mengikuti mau melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Abdesi terhadap diri saya, dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita mengikuti. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN PIK 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan saya kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang berjuang bersama kami membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Saya dampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang mendampingi. Dan saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi, tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya yang saya lakukan. Teman-teman dari seluruh Indonesia datang menunggu di sini dari pagi. Ya, Pak. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator ini penasihat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sedidu. Perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama adalah dari LBH APPP Muhammadiyah, lalu ada dari LBH Jakarta, kemudian yang ketiga adalah dari Kontras, ada Amar Law Firm, dan juga Temis Indonesia, termasuk juga YLBHI. Kami sangat berkepentingan terhadap persoalan ini karena bukan semata-mata menyangkut pribadinya Pak Sedidu, tapi ini bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana bahwa kebebasan berpendapat itu jelas dilindungi oleh konstitusi kita, ya. Sehingga oleh karenanya maka siapapun yang mengajukan laporan tentu itu juga menjadi persoalan. Tambah kalau kita lihat siapa pelapornya, maka sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Pantura. Karena setahu kami beliau adalah kepala desa. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sedidu. Jadi tentu tidak ada relevansinya antara pelapor dan telapor. Apalagi kalau kita lihat dari video yang dijadikan alat bukti di polisian itu, sama sekali klien kami tidak menyebut nama siapa, maskota. Betul, sama sekali tidak menyebut nama maskota. Ya, kecuali yang kami ingat adalah menyebut nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan termasuk nama Prabowo Subianto. Jadi kalau mau lapor seharusnya Pak Ma'ruf Amin karena namanya disebut, atau Prabowo Subianto karena namanya disebut-sebut oleh Pak Sedidu. Klien kami sama sekali tidak kenal namanya maskota. Jadi kenapa dia berkepentingan terhadap kasus ini? Jangan-jangan dia yang kebakaran jenggot terhadap kasus ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto
kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh Abdesi. Ketua Abdesi adalah Mas Kota, sehingga dia merasa terganggu dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Pak Saididu. Jadi kalau dikatakan bahwa aparat desa tidak terlibat, sama sekali tidak benar. Karena Abdesi jelas menjadi bagian dari pembebasan lahan untuk proyek PSNPIK 2. Sehingga sangat tidak beralasan kemudian kasus ini kemudian dipaksakan naik dalam penyidikan. Tapi alhamdulillah tadi proses pemeriksaan berjalan lancar. Saya kira penyidik sangat profesional ya Pak. Kami dilayani bahkan diberi kesempatan untuk sholat, ya sholat duhur dan sholat asar. Dan termasuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah Pak Saididu statusnya masih sebagai saksi. Walaupun tadi kami tim kuasa hukum telah mempersiapkan manakala kalau Pak Saididu dinyatakan tersangka dan ditahan, kami sudah menyiapkan surat penangguhan penahanan dari para tokoh. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan oleh karenanya dengan adanya kasus ini, dengan melibatkan sekian banyak masyarakat, maka ini menjadi pelajaran bagi aparat desa, ya, untuk tidak semena-mena mengkriminalkan terhadap orang yang membela rakyatnya. Jadi jangan sampai orang membela rakyatnya malah dikriminalkan oleh aparat desa itu. Jadi negara hukum inilah yang harus kita junjung tinggi. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman media yang sudah menunggu dari siang sampai sore. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa proyek yang fantastis ini untuk dipertimbangkan, menurut kami adalah dipertimbangkan untuk dihentikan. Ada rencana lapor balik nggak? Karena telah memakan banyak korban, ya. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di pihak Saididu, terus berjuang membela kebenaran dan keadilan, dan kami semua ada bersama Anda. Adi Mazardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, berjuang bersama Saididu, stand with Saididu. Saya Napoleon Bonaparte, stand with Mr. Saididu. Saya Dr. Syahganda Nenggolan, I stand with Dr. Saididu. I stand with Saididu. Saya Bundangani dari Lampung, I stand with Dr. Saididu. Saya F. Saifullah Fatah dan saya stand with Saididu. Saya Andi Sahrandi, I stand with Saididu. Saya Usman Buton, stand with Dr. Saididu. Saya Medi Juniarto, I stand with Saididu. Saya Ges Halifah, I stand with Bang Saididu. Saya Profesor Dr. Ikrar Bakti, stand with Dr. Saididu. Daeng Saididu, kami nyatakan secara resmi, saya Dr. Haji Ahmad Yani SMH, Ketua Umum Partai Masyumi, bersama Anda, mendukung Anda, Sip Saididu.